Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu bikin orang-orang jadi terpukau. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini, di mana aku merasakan energinya bahwa kamu yang tertarik untuk melihat readingan kali ini membuat orang-orang menjadi terpukau akan dirimu ya guys. Oke, kenapa mereka menjadi terpukau ya? Oke, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bikin orang-orang jadi terpukau? Di sini ada, ada the moon, next, ada two of cups, ada the lovers, ada nine of cups, ada four of wands, ada three of wands, ada the stars, one more, ada the emperor. Alright. Oke, you see guys. Oke, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan ini. Buat kamu yang memerlukan pesan, dan buat kamu yang ingin belajar, menambah wawasan, dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke? Well guys, di sini aku ngerasakan ya, kalau ada orang-orang yang merasa terpukau dengan dirimu ya guys ya, karena banyaknya kelebihan yang kamu miliki di sini ya guys ya. Terlepas dari kelemahan atau kekurangan kamu ya, mari kita lihat di sini kelebihan yang kamu miliki ya, yang mana ini bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu ya guys ya. Di sini aku merasakan energi yang sangat kuat, yang mana kamu ini bikin orang terpukau karena kamu adalah orang yang intuitif, dikonfirmasi oleh the moon di sini ya guys ya. Kamu tuh orang yang sangat-sangat intuitif ya guys ya. Kamu ini bisa mencium kebohongan orang ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kamu atau di circle kamu itu tidak bisa ngebohongin kamu ya. Mereka tuh nggak bisa berdusta ya guys ya. Pasti ketahuan sama kamu ya. Pasti ketahuan gitu ya. Walau bagaimanapun cara mereka untuk menyembunyikan kemunafikannya mereka ya, atau kebohongannya mereka ya, mereka berusaha untuk menyembunyikan kelicikannya mereka, itu akan tetap ketahuan sama kamu ya. Di situ hebatnya kamu. Itu kenapa bikin orang-orang itu jadi terpukau sama kamu. Heran deh nih anak, kok bisa ya mengetahui kalau aku tuh punya niat yang gak baik. Wah, nih orang parah nih ya, kita gak bisa ngebohongin dia, selalu ketahuan sama nih orang. Wah, jangan-jangan nih orang ini punya pegangan. Kayak gitu ya guys ya. Ada yang berpikir bahwa kamu ini seperti seseorang yang kayak memiliki ilmu yang magic gitu loh guys ya. Yang mana kamu ini kok kayaknya beda gitu dari kebanyakan orang gitu ya guys ya. Kamu memiliki kehebatan dalam hal mendeteksi gitu loh guys ya. Kamu bisa mengetahui orang ini lagi berbohong atau tidak. Kamu bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang modus gitu ya. Karena mungkin di sini ada indera keenam kamu yang aktif ya. Mungkin dari segi vision ya, atau penglihatan kamu gitu. Atau dari segi audio, pendengaran kamu gitu ya. Atau dari segi penciuman gitu ya guys ya. Indera penciuman. Itu ada salah satu atau beberapa indera kamu itu yang sangat tajam ya. Yang sangat mudah sekali untuk mendeteksi hal-hal yang tak kasat mata ya. Kalau dari segi vision gitu ya, penglihatan ya, kamu bisa melihat orang ini jujur atau tidak dari segi kemanusiaan. Tapi kalau dari segi yang tak kasat mata, mungkin saja kamu bisa melihat penampakan gitu, atau orang yang mengirimkan magic gitu ya guys ya. Ada juga dari indera rasa ya. Di antara kamu ada yang memiliki indera rasa yang sangat kuat. Jadi ketika kamu berinteraksi dengan seseorang, tapi perasaan kamu nggak enak, kamu tahu bahwa
nih orang kayaknya pengen berbuat jahat atau punya niat tidak baik, atau nih orang lagi berbohong. Nah gitu. Ada juga yang mana aktifnya itu dari indera pendengaran. Kamu mendengarkan adanya suara-suara mereka yang mana ketahuan sama kamu gitu ya. Mungkin mereka berbisik-bisik gitu ya. Tapi karena indera pendengaran kamu tajam, kamu tahu mereka lagi membicarakan dirimu. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari indera pikiran ya, kamu bisa membaca pikiran orang gitu loh guys ya. Ya, jadi dengan menatap wajahnya saja atau dengan mendengarkan kata-katanya, cerita-ceritanya, kamu bisa menyimpulkan ya, apakah orang ini modus atau tulus, apakah orang ini punya niatan yang baik atau jelek, kamu tahu gitu ya guys ya. Kemudian dari indera verbal gitu ya, ucapan ya, kamu bisa mendeteksi ya, dia ini lagi bohongin kamu atau berkata jujur. Nah, gitu. Ya, jadi memiliki beberapa indera yang aktif di mana indera keenam kamu ini ya mengaktifkan indera-indera lainnya ya melalui indera penglihatan atau indera pendengaran atau indera rasa atau indera penciuman gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu mengetahui ada makhluk lain yang hadir gitu ya, mungkin kiriman orang gitu, kamu bisa mencium aroma-aroma busuk ya atau aroma-aroma anyir gitu ya di sekitar rumah kamu. Nah, gitu ya. Jadi ada indera keenam kamu yang mana itu didukung oleh indera-indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa ya yang kamu miliki itu ya membuat kamu bisa mendeteksi sesuatu yang tak itu terlihat konkret ya atau tak kasat mata yang hanya bisa dideteksi dengan indera keenammu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kamu bikin orang-orang terpukau karena kamu tidak mudah dikibulin ya, tidak mudah dibodohin juga ya. Karena indera keenam kamu itu aktif dan mengaktifkan indera-indera lainnya ya. Yang mana itu bisa membuat kamu memiliki feeling yang kuat dan pemikiran yang sangat tajam sehingga itu bisa memproteksi dirimu dari kejahatan siang maupun kejahatan malam yang dibuat oleh orang-orang usil ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang-orang tuh ada yang tahu ya bahwa kamu ini memiliki indera keenam atau orang-orang tuh tahu bahwa kamu ini memiliki feeling yang kuat ya, firasat yang tajam sehingga mereka itu menjadi terpukau sama kamu. Wah, nih orang nggak bisa nih dipandang sebelah mata. Wah, nih orang nih hebat nih. Wah, nih orang nih beda nih. Wah, nih orang nih kayaknya benar-benar bukan orang nih. Wah, benar-benar nih manusia yang memiliki suatu kelebihan kayak gitu loh guys ya. Terus di sini kamu bikin orang-orang terpukau karena beberapa dari kamu ini termasuk orang yang romantis ya, sepertinya ya. Kalau berpasangan itu romantis ya. Punya daya sisi romansa yang kuat gitu ya. Yang mana kamu ini punya daya pikat yang luar biasa. Orang-orang mudah tertarik sama kamu. Orang-orang mudah terpesona sama kamu ya guys ya. Karena beberapa dari kamu ini pandai sekali dalam mengambil hati orang ya. Kamu senyum aja orang tuh sudah meleleh ya, melted ya guys ya. Meleleh ya, apa ya, kayak salah tingkah gitu loh guys ya. Kamu senyum aja ya, itu baru senyum ya. Kamu senyum aja orang udah salting gitu ya. Apalagi kalau kamu gerakin mata kamu, wah bisa-bisa pingsan orang. Ya, jadi benar-benar ini kamu punya daya pikat yang luar biasa ya guys ya. Kalau cewek, kamu tuh punya inner beauty yang besar gitu ya guys ya. Jadi tidak hanya terlihat dari parasmu yang mungkin cantik ya, tapi juga punya kecantikan hati yang luar biasa ya. Kamu punya tutur kata yang halus ya, lembut ya, yang mana membuat orang kayak mendayu-dayu gitu ya guys ya, terenyuh ya, tersentuh dengan kata-katamu ya. Kamu tuh termasuk orang yang pandai dalam mengolah kata-kata ya. Ya, kamu itu beberapa dari kamu ini ada yang suka nonton drama-drama romantis kayaknya ya. Atau kamu suka dengan film-film yang romansa gitu ya guys ya. Karena kamu sendiri orangnya romantis ya. Terlepas kamu itu cowok atau cewek, kamu tuh romantis. Itu kenapa kamu tuh suka dengan movie atau kisah-kisah romantis gitu ya. Atau lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu India ya, yang romantis-romantis kayak gitu ya, atau lagu-lagu yang dari negara apa saja tapi
ada unsur romantisnya gitu ya. Kamu suka puisi, kamu suka dengan kata-kata, rangkaian kata-kata indah gitu loh guys ya. Bahkan beberapa dari kamu ini pandai sekali merangkai kata ya. Bahkan ada juga di antara kamu yang pandai berpuisi. Kamu termasuk orang yang puitis ya. Jadi kalau ngomong itu aja ya kayak ada iramanya gitu. Kamu ini punya gaya khas ya, seperti voice atau suara atau alunan suara atau irama yang khas yang sepertinya tidak mudah untuk dilupakan oleh orang, karena itu adalah ciri khas kamu di sini ya. Itu kenapa menjadi salah satu yang bikin orang terpukau ya guys ya, karena adanya sisi romansa dari dirimu yang sangat membuat orang bisa jatuh hati. Wah, seperti itu ya guys ya. Cie cie. Oke, next, kamu bikin orang jadi terpukau itu ya, karena beberapa di antara kamu ini ya termasuk orang yang memiliki cinta kasih yang besar ya guys ya, terutama dengan pasangan ya. Dan beberapa dari kamu ini juga termasuk orang yang setia, tidak mudah mendua ya. Kamu benar-benar kalau sudah jatuh hati sama seseorang gitu ya guys ya, benar-benar kamu akan pertahankan ya. Atau ketika kamu ini mencintai seseorang gitu ya guys ya, benar-benar kamu akan tulus fokus sama satu orang itu gitu loh guys ya. Kamu tidak mudah berpindah hati atau ke lain hati ya. Kamu termasuk orang yang setia di sini ya guys ya. Dan kamu juga termasuk orang yang bisa memperlakukan orang dengan baik ya guys ya, kalau di dalam lingkungan sosial ya, atau ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, itu benar-benar kamu bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan gitu. Jadi kamu termasuk orang yang sangat welcome dan juga ramah di sini ya guys ya. Keramah tamahan kamu ini yang bikin orang menjadi terpukau, bahkan tak sedikit orang itu mudah jatuh cinta sama kamu ya. Wah. Wah, so sweet banget. Oke, next. Berikutnya ya, kamu bikin orang-orang jadi terpukau itu karena kamu ini orangnya suka menawarkan sesuatu sama orang ya guys ya. Jadi kamu tuh kayak nggak pelit ya, alias royal ya guys ya. Sama orang tuh benar-benar kayak welcome banget gitu ya guys ya. Entah kamu kenal atau tidak kamu kenal gitu ya guys ya. Jangankan yang kamu kenal ya, yang tidak kamu kenal pun kalau misalnya kamu lagi makan, lagi punya sesuatu yang mana mungkin saja itu adalah snack atau cemilan, atau kamu lagi ngemil gitu ya, kamu pasti tawarin orang ya, padahal kamu nggak kenal gitu loh guys ya. Jadi kamu ini bener-bener kayaknya supel banget ya dalam bergaul, dalam berinteraksi itu kamu mudah banget berbaur sama orang, baik itu yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal, seperti itu ya guys ya. Kamu adalah orang yang pandai dalam bersosialisasi ya, karena di sini kamu memiliki kecerdasan interpersonal yang sangat tinggi ya. Kamu memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap orang-orang sekitar, dan itu yang bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu. Wow, oke. Next, kamu bikin orang-orang terpukau karena di sini kamu bisa membuat orang-orang merasa nyaman ketika berada di dekatmu, ketika berada di sisimu ya guys ya. Kamu tuh paling pinter banget ya bikin orang itu nyaman ya. Itu kenapa? Kalau kamu memiliki pasangan ya, salah satu alasan pasangan kamu memilih kamu itu karena kamu itu bisa memberi rasa nyaman ya. Walaupun misalnya ya, kamu bukan terbilang orang yang cantik-cantik amat atau ganteng-ganteng amat ya, mungkin memiliki standar kualitas kecantikan kegantengan yang biasa-biasa aja misalnya. Tapi kok pasangan kamu tuh sangat mencintai kamu, itu karena kamu memberikan dia rasa nyaman ya, yang mana tidak bisa dia dapatkan atau temukan di lain tempat atau di orang-orang yang pernah dia temui gitu loh guys ya. Itu kenapa kalau pasangan kamu itu suka nemplok atau nempel ke kamu gitu ya guys ya, kemana-mana selalu kayak manja atau pengen dimanja atau selalu ingin bersama dengan kamu ya, karena energi kamu ini sangat bagus ya. Energi kamu ini membuat dirinya merasa nyaman ketika berada di dekatmu ya. Jangankan pasangan kamu, orang-orang sekitar aja itu merasa nyaman loh ketika dekat sama kamu gitu ya guys ya. Kamu ini juga orangnya berpengetahuan luas ya. Kamu bisa menjelaskan sesuatu itu secara detail gitu loh, dan mudah dipahami oleh orang ya. Jadi kalau orang-orang belibet gitu ya, atau sulit banget dimengerti gitu ya untuk menjelaskan suatu perkara atau suatu hal gitu, di kamu ini beda ya. Kamu tuh pandai banget untuk mempersingkat sesuatu ya, dalam berkomunikasi itu singkat, padat, dan jelas gitu loh guys ya. Jadi nggak bertele-tele atau nggak berbasa-basi,
tapi langsung to the point gitu ya. Jadi orang cepat paham atau ngerti gitu loh guys ya, yang kamu maksud tuh apa, paham mereka ya. Itu yang bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu ya. Selain kamu bisa memberikan rasa nyaman ya ketika berada di dekat kamu, kamu pun juga seorang komunikator yang sangat baik dan handal ya. Kamu termasuk orang yang handal dalam berkomunikasi. Itu kenapa kamu bisa mentranslate atau menginterpretasikan atau menerjemahkan suatu cerita atau suatu perkara ya ke kata-kata yang lebih mudah dimengerti orang ya, yang lebih simple, yang lebih sederhana, sehingga orang-orang pun bisa paham dan mengerti apa yang kamu maksud. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, kamu bikin orang-orang jadi terpukau itu karena kamu memiliki value di dalam dirimu ya. Kamu tuh orang yang bernilai di sini ya guys ya. Karena aku merasa bahwa kamu itu punya kelebihan dalam hal kreativitas dan imajinasi ya. Imajinasi kamu nih sangat tinggi gitu loh guys ya. Mungkin kalau kamu melukis ya, atau kayak membuat suatu hasil karya gitu ya guys ya, itu kamu tidak mudah ditiru oleh banyak orang gitu loh guys ya. Hasil karyamu ini pasti unik ya, atau apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu ciptakan, apa yang kamu buat ini benar-benar beda dari kebanyakan orang gitu ya, karena kamu memiliki imajinasi yang sangat tinggi ya. Kalau kamu sudah berimajinasi ya, ketika kamu berkarya atau menghasilkan karya, itu benar-benar kayak di luar nalar gitu ya guys ya, nggak pernah terpikirkan oleh orang lain ke arah situ atau ke arah sana gitu loh guys ya. Kamu bisa menciptakan suatu hasil karya yang luar biasa ya, yang tak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Disitulah istimewanya kamu, yang mana itu bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Next, kamu bikin orang-orang jadi terpukau karena popularitas dirimu ya. Kamu adalah orang yang mudah sekali dikenal dan terkenal ya guys ya, karena mungkin ada something atau sesuatu yang istimewa atau spesial dari dirimu ya, entah itu secara fisik atau secara personal ya guys ya. Ada sesuatu yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang ya. Itu kenapa kamu mudah banget dikenali sama orang ya, atau banyak orang yang ingin kenalan sama kamu ya. Kamu itu mudah sekali menjadi famous atau populer ya di kalangan kamu ya guys ya. Karena ya tadi, kamu itu orang yang special, kamu punya something special in yourself ya. Entah kamu ini adalah orang yang berbakat ya, atau kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang ya guys ya. Nah, popularitas kamu inilah yang bikin orang-orang itu jadi terpukau sama kamu. Kok kamu bisa viral, atau kok kamu bisa populer, kok kamu bisa banyak dikenal oleh banyak orang gitu ya guys ya. Karena aku rasa kamu ini termasuk orang yang memiliki pamor ya, atau memiliki citra diri yang baik ya guys ya. Citra diri yang bagus ya di circle kamu ya guys ya. Itu kenapa banyak sekali orang yang mungkin tegur sapa sama kamu atau kenalan sama kamu gitu ya guys ya, karena kamu sudah terkenal dan dikenal oleh banyak kalangan. Kamu ini orangnya begini-begini loh, atau kamu ini punya sesuatu yang seperti ini loh gitu loh. Jadi menarik orang-orang untuk kenalan sama kamu. Nah, seperti itu. Dan itu yang bikin orang-orang jadi terpukau, kok kamu bisa seterkenal itu ya. Oke, and next, kamu bikin orang-orang jadi terpukau karena kamu berjiwa seorang leader ya, dikonfirmasi oleh The Emperor. Terlepas kamu itu cewek atau cowok, energi kepemimpinan kamu ini sangat besar ya guys ya. Tanpa kamu sadari, kamu melakukan sesuatu yang mengarah pada orang-orang yang berjiwa pemimpin gitu loh guys ya. Mungkin ketika di suatu forum tertentu kamu berani angkat tangan dan berbicara, speak up ya. Mungkin dalam suatu situasi atau kondisi yang sulit, kamu berani untuk maju ya ke garda depan ya, untuk meminta keadilan atau membela orang-orang yang tertindas. Nah, seperti itu ya. Mungkin dalam suatu insiden ya, kamu menjadi seseorang yang berani untuk memperjuangkan sesuatu dan memproteksi sesuatu gitu. Jadi ada karakter-karakter pemimpin atau kepemimpinan yang sangat kental di dalam dirimu ya, yang mana tanpa kamu sadari ya, bahwa kamu ini memang terlahir sebagai seorang pemimpin, terlepas kamu dari pria maupun wanita ya. Dan itu yang bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu ya. Kok kamu itu bisa gitu ya, kok kamu itu auranya sangat kuat gitu ya, kepemimpinan auramu itu sangat kuat ya. Kamu itu tidak segan-segan untuk bertindak, kamu itu pandai dalam menyelesaikan masalah,
kamu itu bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, kamu itu adalah problem solver yang baik, kamu itu bisa memberikan solusi yang tepat, kamu itu bisa mengarahkan orang-orang ke arah yang lebih baik, kamu itu bisa mengayomi orang, kamu itu bisa menginspirasi orang, kamu itu bisa membuat orang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya. Kamu adalah seseorang yang berjiwa pemimpin. Nah, seperti itu. Dan itulah yang bikin orang-orang jadi terpukau sama kamu. Sepertinya kamu tuh adalah paket komplit kayak gitu loh guys ya. Nah, oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Pisces, Gemini, Aquarius, dan Aries. Oke. Ini aja ya guys ya readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Di sini ada transform, oke, and vibrations. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Jangan takut dengan yang namanya perubahan ya atau transformasi ya guys ya. Ketika kamu mengalami perubahan di dalam kehidupanmu, maka yakinlah bahwa perubahan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupanmu. Karena kehidupan ini bersifat dinamis ya guys ya. Selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. So, jangan pernah khawatir dan jangan pernah merasa takut ya dengan perubahan. Karena perubahan ini akan membawamu ke arah kehidupan yang lebih baik lagi ya. Kamu hanya perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru, atau circle baru, atau suasana baru, atau dengan orang-orang baru. Hanya perlu beradaptasi ya. Jadi jangan takut dengan perubahan. Karena di balik perubahan itu ada berkah tersendiri buat kamu ya guys ya. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Nah seperti itu ya. Kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupanmu, maka kamu akan stuck. Hidupmu akan begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan. Justru dengan adanya perubahan, itu akan mendongkrak dirimu dan mendorong dirimu untuk keluar dari zona aman. Dengan kamu keluar dari zona aman, kamu akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kamu tidak tahu. Dengan kamu mengetahui dan mendapatkan hal-hal baru di dalam kehidupanmu, maka itu akan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan taraf kehidupanmu menjadi lebih baik lagi, ya. Transformasi ini juga tidak hanya mengubah kamu secara appearance, look, atau penampilan kamu, tapi juga mengubah secara personality atau kepribadianmu. Transformasi ini tidak hanya mengubah kehidupanmu ya, tetapi juga membawamu ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau kamu sebelumnya memiliki kehidupan yang seperti itu saja atau begitu-begitu saja, maka ketika ada sesuatu yang baru yang masuk ke dalam hidupmu, tidak ada salahnya kamu membuka diri dan membuka akses untuk bisa mempelajari dan menerima hal yang baru ke dalam hidupmu. Sehingga sesuatu yang baru, yang bernilai, yang bervalue, yang bernilai positif atau memiliki value yang baik untuk kehidupanmu, itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Iya, mungkin yang tadinya kan kita tidak mengenal yang namanya alat elektronik yang canggih-canggih ya, zaman dulu, ya kan? Seperti blender, mixer, magicom ya. Dulu kita masih masak-masakan manual ya, ibu-ibu ya, atau sista-sista ya, semuanya ya. Dulu kan kita masak-masak manual kan, nggak kenal yang namanya alat elektronik ya. Dengan kita membuka diri, membuka akses untuk menerima hal-hal yang baru, maka apa yang kita dapat? Itu banyak kemudahan yang kita peroleh ya dari canggihnya teknologi yang ada saat ini. Jadi kita perlu membuka diri terhadap perubahan ya. Itu akan membantu kita untuk mempermudah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan manfaat yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup kita. Nah, seperti itu. Dan kemudian di sini tetaplah kamu perlu menjaga vibrasimu agar tetap naik ya guys ya. Semakin kamu bisa meningkatkan dan menaikkan vibrasimu, maka semakin kamu akan berpeluang, berpotensi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kehidupan yang baik itu identik dengan vibrasi yang baik ya. Vibrasi positif kamu ini berdampak atau
memiliki imbas efek terhadap kehidupanmu sendiri. Jadi kalau kamu memiliki kehidupan yang sepertinya kurang bagus atau kurang menguntungkan, berarti kamu perlu mengkoreksi vibrasimu. Karena kehidupan yang jelek, sorry to say ya, kehidupan yang jelek, yang anjlok, yang tidak baik-baik saja, biasanya itu memiliki vibrasi yang low atau rendah. Ya, energi kekisminan, energi kekurangan, energi ketidakberdayaan itu identik dengan vibrasi yang low atau rendah. Jadi perlu ditingkatkan, perlu dinaikkan. Gimana cara menaikkan vibrasi? Yaitu banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang positif, banyak memandang kehidupan ini dengan positif, dan yang paling penting perlu menghindari lingkungan toksik, perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik dan lingkungan toksik itu bisa mempengaruhi dan memberi kontribusi yang negatif atau tidak baik terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali untuk kita semua menjaga vibrasi kita. Jangan sampai energi kita, vibrasi kita terkontaminasi oleh energi-energi toksik yang dibawa oleh orang lain. Energi-energi toksik itu ya berupa penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kesakitan, sakit hati, penyakit hati, iri dengki, ya. Nah, itu semua adalah energi-energi toksik yang mana arahnya itu merusak, menghancurkan, memporak-porandakan, bikin rusuh, huru-hara. Itu semua perlu kita singkirkan. Kalau perlu, itu semua perlu kita jauhkan dari kehidupan kita. Kalau perlu, singkirkan dari kehidupan kita. Karena itu hanya akan menjadi penghambat dan penghalang kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mendapatkan energi yang positif dan meningkatkan vibrasi yang tinggi. Ya, kita perlu menjaga vibrasi kita agar selalu positif dan baik, sehingga itu akan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kita. Sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang stabil, penuh dengan keberuntungan dan kerezekian yang baik, dan abundance atau keberlimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tibatar ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kerezekian yang baik, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys ya.